Hai guys, selamat datang di channel Timnas Garuda Pusat. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Kamis 15 Agustus 2024. Dan di channel ini kalian akan menikmati konten berita terbaru tentang Timnas Indonesia, disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Yes, mantap. Gebrakan dari Sintayong. Targetkan Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung panggil asisten pelatih khusus striker dari Korea Selatan beserta pemain striker grade A kelas dunia yang bermain di Tottenham Liga teratas Eropa, yaitu Son Heung-min. Itu jadi harapan saya saat ini, tetapi nyatanya memang Sintayong ungkap target Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan datangkan kejutan besar strategi hingga pemain baru. Kira-kira siapa ya pemain yang dibawa oleh Sintayong untuk perkuat Timnas Indonesia? Kita simak terus beritanya sampai habis. Wow, gacor, tambah senjata kuat baru. Erick Thohir dan Sintayong gelar pertemuan untuk membahas kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Langsung panggil striker grade A kelas Eropa oleh Romani, dan akan segera diproses untuk naturalisasi menjadi WNI dan akan ikut TC Timnas Senior untuk persiapan jelang melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu jadi harapan saya sekarang. Tetapi memang benar beritanya oleh Romani jadi pembahasan Sintayong dan Erick Thohir saat bertemu jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Maarten Paes juga akan bermain bersama Timnas di kualifikasi Piala Dunia September nanti? Kita lihat saja nanti. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Ini gila sih, Indonesia makin kuat. Jordi Amat, pemain back Timnas Indonesia grade A kelas dunia yang memiliki skill bertahan tingkat Liga Inggris dan pernah duel melawan Messi dan Ronaldo, akan ikut dipanggil Sintayong dan pulang ke Indonesia untuk membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA langsung kaget dan tercengang. Australia dan negara-negara lain langsung ketar-ketir mendengarnya. Itu harapan saya sekarang ini, tetapi nyatanya memang kabar Jordi Amat bisa main lawan Timnas Arab Saudi. Sintayong juga langsung panggil Elkan Bagot. Bung Towel langsung marah-marah dan ngomel dengar berita ini. Begini penjelasan lanjutnya. Gila, gacor banget. J. Itzes back Timnas Indonesia langsung keluarkan skill bertahan kelas Eropanya dan bikin debut pemain pertama yang bermain di Serie A Liga Italia. FIFA dan klub-klub teratas Liga Italia langsung dibikin kagum lihat kualitas pertahanannya J. Itzes. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya J. Itzes absen di pekan pertama Serie A 2024/2025 kan torehkan sejarah buat Indonesia tertunda. Kira-kira bagaimana respon Sintayong tentang anak didiknya yang bermain di Serie A Liga Italia ini? Simak terus beritanya sampai habis. Optimis juara. Justin Hubner back Timnas Indonesia grade A Liga Inggris yang bermain di Liga Jepang dan Liga Eropa fix akan masuk line up Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia akan pulang ke Indonesia memenuhi panggilan latihan TC dari Sintayong bersama Timnas Indonesia tanggal 29 Agustus nanti. Itu jadi harapan saya saat ini, tetapi kabarnya Justin Hubner pasti absen saat hadapi Arab Saudi. Elkan Bagot belum masuk rencana pemanggilan Timnas Indonesia. Semua tergantung dari keputusan Sintayong.
Kita tunggu saja kabarnya tidak lama lagi. Ikuti terus beritanya sampai habis. Vietnam langsung kena mental. Bikin ngakak. Pelatih Vietnam langsung ketakutan karena lihat Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon yang tampil memukau dan keluarkan skill-skill kelas Eropanya di Piala Liga Inggris 2024 per 2025. Shin Tae-yong langsung ngakak terbahak-bahak dan beri tanggapan soal ini. Begini tanggapan pelatih timnas senior Indonesia Shin Tae-yong soal ini. Simak terus beritanya sampai habis, begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong ungkap target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memilih untuk realistis. Timnas Indonesia akan menjalani laga-laga krusial dalam waktu dekat. Tim Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada September mendatang. Laga pertama Garuda pada fase itu adalah bertandang ke markas Arab Saudi. Selepas itu timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024. Ajang yang berubah nama menjadi ASEAN Championship itu akan mulai digelar Desember mendatang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan timnya saat ini tengah bersiap untuk dua ajang tersebut. Dalam rangka persiapan menuju R3 kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong dalam unggahan di Instagram Kamis (15 Agustus 2024). Shin Tae-yong kemudian mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin merasa tim Garuda cukup sulit untuk lolos langsung dari putaran ketiga. Yang paling realistis adalah menempati posisi ketiga atau keempat klasemen di putaran ketiga. Kemudian timnas Indonesia bisa melaju ke putaran keempat. Tujuan kami adalah untuk melaju ke playoff, tandasnya. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mengumumkan skuad untuk menjalani dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik pun menanti skuad pilihan Shin, termasuk soal kemungkinan adanya nama-nama baru. Belakangan ini nama Maarten Paes diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Sementara Elkan Bagot juga menarik perhatian. Bagot mendapatkan dukungan untuk kembali bisa membela timnas Indonesia. Olero menjadi pembahasan Shin Tae-yong dan Erick Thohir saat bertemu jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong Erick Thohir bertemu jelang timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen itu diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi miliknya. Kolom komentar pun diramaikan netizen. Beberapa dari mereka berbicara soal kemungkinan Shin Tae-yong dan Erick Thohir membicarakan rencana naturalisasi Olero Menyi. Erick Thohir bertemu jelang timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen itu diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi miliknya. Kolom komentar pun diramaikan netizen. Beberapa dari mereka berbicara soal kemungkinan Shin Tae-yong dan Erick Thohir membicarakan rencana naturalisasi Olero Menyi. Kami membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana pada 5 September, timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September, timnas akan menjamu Australia.
Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik. Jordi Amat bisa main lawan Timnas Arab Saudi, Shin Tae-yong enggan panggil Elkan Bagot. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu bek andalan Jordi Amat dikabarkan bisa main memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Mereka mengumumkan Jordi Amat bisa dimainkan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Arab Saudi di matchday pertama grup C. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya Jordi Amat yang terancam absen karena akumulasi kartu membuat pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak lebih untuk memperkuat lini pertahanan. Juru taktik asal Korea Selatan itu sempat disarankan untuk memanggil kembali Elkan Bagot. Kini dengan tersedianya Jordi Amat, apakah Shin Tae-yong akan mempertimbangkan untuk memanggil Elkan? Timnas Indonesia sendiri memiliki sejumlah pemain hebat di lini pertahanan, mulai dari Rizky Ridho, Jay Itzes hingga Justin Hubner. Namun nama terakhir dipastikan belum bisa main di laga awal karena hukuman sanksi. Seperti diketahui dalam surat yang AFC rilis kepada PSSI, hanya Justin Hubner yang dilarang tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Jordi Amat yang sempat terkena kartu merah melawan Irak hanya menjalani sanksi larangan bertanding satu pertandingan. Tepatnya saat bersua Filipina di laga pamungkas grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar kepastian Jordi Amat yang bisa main memperkuat Timnas Indonesia juga disampaikan Nova Arianto selaku asisten pelatih. Dia juga mengatakan kemungkinan besar hanya Justin Hubner yang akan absen. Jay Itzes absen di pekan pertama Serie A 2024/2025, kans torekan sejarah buat Indonesia tertunda. Pemain Timnas Indonesia Jay Itzes dipastikan absen melakoni debut bersama Venezia pada pekan pertama Serie A 2024/2025. Artinya, kanesnya mencatat sejarah baru juga tertunda. Jay Itzes terpaksa absen membela Venezia pada pertandingan kontra Lazio Senin (19 Agustus 2024) dini hari waktu Indonesia Barat karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Ia diganjar kartu kuning dalam laga leg kedua final playoff promosi melawan Cremonese pada Juni 2024. Jay Itzes dianggap bersikap tidak sportif dalam perselisihan dengan pemain Cremonese. Akumulasi yang diterima bek Timnas Indonesia itu diterapkan pada musim berikutnya. Menariknya, akumulasi itu tidak terjadi di Coppa Italia. Jay Itzes tetap bermain saat Venezia kalah 1-3 dari Brescia akhir pekan lalu. Ia malah kena imbas akumulasi kartu tersebut di Serie A. Padahal jika diturunkan Venezia pada laga kontra Lazio, Jay Itzes akan mengukir sejarah baru. Ia akan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kancah Serie A. Sebelum ini tak pernah ada pemain Indonesia yang mencicipi bermain di hingar-bingar salah satu liga top Eropa tersebut. Kans Jay Itzes diturunkan bermain juga sangat besar. Kemungkinan ia baru diturunkan saat menghadapi Fiorentina pada pekan kedua Serie A pada 25 Agustus 2025. Venezia dihadapkan pada laga berat di pekan pertama Serie A 2024/2025. Mereka akan bertandang ke markas Lazio Senin (19 Agustus 2024). Laga itu tentu akan sangat berat. Apalagi Venezia mengawali musim dengan kekalahan dari Brescia.
Selain itu, Lazio juga diprediksi masih akan menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di Serie A 2024/2025. Justin Hubner pasti absen saat hadapi Arab Saudi. Elkan Bagot belum masuk rencana pemanggilan timnas Indonesia. Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Padahal skuad Garuda sudah pasti kehilangan Justin Hubner yang absen dalam pertandingan terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tanpa Justin Hubner untuk menghadapi Arab Saudi pada FIFA Matchday September 2024, tepatnya di laga Matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Wolverhampton Wanderers itu tengah dalam akumulasi kartu kuning. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning masing-masing saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel itu bakal tersaji pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Absennya Justin Hubner tentu membuat nama Elkan Bagot digadang-gadang akan kembali memperkuat tim Garuda di level internasional. Namun Elkan Bagot sudah absen membela timnas Indonesia sejak 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Diduga situasi ini disebabkan lantaran Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea pada 9 Mei 2024. Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia, ujar Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, saat dikonfirmasi KLY Sport. Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda bakal memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Vietnam ketakutan lihat Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon yang tampil meyakinkan di Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Vietnam Soha tampak ketakutan lihat Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon yang tampil meyakinkan di Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Menurut media Vietnam tersebut, penampilan Elkan dan Nathan itu menjadi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetapi tidak untuk pesaing Garuda seperti Vietnam. Dalam artikel berjudul Indonesia terima berita besar jelang kualifikasi Piala Dunia, timnas Vietnam mungkin harus khawatir. Media Soha mengungkapkan penampilan apik Elkan dan Nathan di Piala Liga Inggris 2024-2025 membuktikan kedua pemain itu semakin berkembang. Itu jelas menjadi hal yang baik untuk timnas Indonesia. Fakta ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di sepak bola Eropa tentu menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Namun itu justru menjadi peringatan bagi tim lawan mereka, termasuk timnas Vietnam, bunyi keterangan media Vietnam Soha. Nathan sendiri bermain apik bersama klubnya Swansea City. Ia yang akhirnya dipercaya bermain di skuad utama Swansea sejak didatangkan pada musim panas 2023 itu sukses berkontribusi saat kemenangan 3-1 atas Gillingham FC di putaran pertama Piala Liga Inggris 2024-2025, Rabu 14 Agustus 2024. Timnas Indonesia U17 digenjot fisik di Bali jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Timnas Indonesia U17 menjalani pekan pertama pemusatan latihan di Bali United Training Center. Tim yang dijuluki Garuda Asia tersebut tengah bersiap sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menjelaskan apa yang dijalani tim asuhannya saat ini. Nova menyebut Matteo Baker DKK sedang menjalani persiapan umum. Akhirnya kita sekarang memasuki persiapan umum kita menuju kualifikasi Piala Asia U17 pada Oktober, kata Nova dikutip dari situs resmi PSSI. Fisik para pemain Timnas Indonesia U17 pun akan ditempa selama menjalani pemusatan latihan di Bali. Jadi kita memulai TC di Bali dengan fokus saya dalam menyamakan secara fisik dasar pemain. Karena ada beberapa pemain baru, termasuk pemain lama yang mungkin dalam klubnya secara intensitas latihannya berbeda. Jelasnya, secara umum Nova Arianto menyebut tim asuhannya saat ini memiliki kondisi fisik yang cukup baik, meski tetap ada perbedaan, terutama antara pemain lama dan para pemain yang baru bergabung. Para pemain lama memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Saya bersyukur secara kondisi. Pemain-pemain lama kondisinya masih cukup baik, tetapi masih ada jarak antara pemain lama dengan pemain baru. Dan harapannya pemain baru bisa bekerja lebih keras, agar secara VO2 max atau secara fisik bisa sama nantinya. Jelas Nova.